mengisahkan tentang kehidupan penuh gejolak seorang janda muda yang menikah dengan pria duda parubaya demi kestabilan hidupnya dan putrinya. Namun, pernikahan mereka yang terlihat sempurna dari luar menyimpan rahasia kelam. Ketika ibu tiri mulai menjalin hubungan terlarang dengan anak tirinya sendiri, benih cinta dan nafsu berkembang menjadi konflik berbahaya yang bisa menghancurkan segalanya. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton terus video ini. Diventa invisibile. Berlatar di Italia Selatan pada tahun 1960-an, Fosco, seorang duda tua menikahi seorang janda muda dan cantik bernama Anna. Keluarga besar Fosco yakin bahwa gadis itu menikah dengan pria yang lebih tua karena kekayaannya, terutama karena dia memiliki seorang putri, Santina kecil, yang harus dihidupi. Kakak perempuan Fosco, Fernanda, bersikap baik terhadap pengantin baru saudara laki-lakinya dan menawarkan untuk menjaga Santina selama beberapa hari, sehingga pasangan pengantin baru itu dapat menikmati bulan madu mereka. Selama foto keluarga, Leo, putra Fosco, merasa tidak nyaman melihat Anna sebagai seseorang yang menggantikan mendiang ibunya. Mi raccomando, se non ti pago, te li scordi. Setelah upacara, Fosco dan Anna hendak melakukan malam pertama pernikahan mereka ketika teman Fosco tiba-tiba muncul. Namun Fosco segera pergi bersama mereka dan berjanji akan segera kembali. Sementara itu, Leo memasuki rumah untuk berganti pakaian. Anna bertanya kepadanya hadiah apa yang ingin dia terima, dan sambil tersenyum, dia menjawab bahwa dia ingin hubungan mereka menjadi lebih ramah dan harmonis. Pada saat yang sama, Fosco dan teman-temannya membuka makam tua untuk mencari barang-barang berharga dan berhasil lolos dari kejaran polisi. Mereka berhasil melarikan diri, dan Fosco pulang larut malam untuk berangkat ke Paris bersama Anna keesokan paginya. Fosco. A Parigi ci si compra roba più bella. Alle 10 siamo a Firenze e domani mattina si prende. Keesokan harinya, saat Leo menghabiskan waktu bersama teman-temannya di pantai, Stella, seorang gadis yang diam-diam mencintainya, meninggalkan catatan cinta di skuternya. Teman-temannya menggodanya karena Stella agak tertinggal perkembangannya dibandingkan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Fosco dan Anna kembali ke rumah. Santina dengan gembira memeluk ibunya. Anna memberi Fernanda hadiah kecil dan ia merasa senang. Fosco juga membawa oleh-oleh untuk putranya. Leo merenungkan kenyataan bahwa selama ini tidak ada saling pengertian yang nyata antara dia dan ayahnya. Ketika Fosco meminta Leo untuk membantu menurunkan muatan dari truk, dia membuat komentar yang tidak sopan tentang mendiang ibu anak laki-laki itu, yang sangat membuat Leo kesal. Menyaksikan ketegangan antara ayah dan anak, Anna mengatakan kepada Fosco bahwa dia terlalu kasar dan tidak adil terhadap Leo. Fosco bercanda dan berjanji tidak mengulanginya. Banyak orang menyukai istri baru Fosco yang ceria, kecuali Stella yang mengamatinya dengan curiga dan iri. Terlebih lagi, paman Leo yang eksentrik, Umberto, masih yakin bahwa Anna hanya tertarik pada uang Fosco dan memberitahu keponakannya. Alle finestre ventose. Ha fatto bene il matrimonio al tuo babbo? Che faccio? L'ammazzo? Con forco. Suatu ketika, Anna menyiapkan makan siang dan mengundang Leo untuk bergabung di meja keluarga, tetapi anak laki-laki itu menolak. Suatu hari, Fosco pulang kerja lebih awal untuk menghabiskan malam bersama keluarga. Bersama istri dan putri istrinya, mereka pergi ke sebuah restoran di mana Fosco menyebutkan bahwa ada ayah seorang gadis cantik dari kota mereka ingin menikahkannya dengan Leo. Namun, Fosco menentangnya, karena menurutnya pria itu terlibat dalam bisnis yang mencurigakan. Hari-hari berlalu, Santina perlahan-lahan terbiasa dengan Fosco dan Leo, dan senang menghabiskan waktu bersama mereka. Suatu hari, Leo bertanya pada Anna apa itu cinta. Dia menjawab bahwa itu romantis. Anak laki-laki itu meringis. Baginya, cinta adalah penderitaan. Lalu Fosco muncul mengajaknya menonton balapan sepeda bersama-sama, tetapi Leo menolak. Umberto, yang mengamati Fosco bersama Anna, memberitahu keponakannya bahwa saudaranya hanya senang terlihat di depan umum bersama seorang istri muda. Setelah menonton balapan, Fosco mengantar Anna ke rumah.
Ia kembali bersama teman-temannya menyerbu makam lain di mana mereka akhirnya menemukan artefak asli. Ia berencana menghasilkan banyak uang dengan menjualnya kepada kolektor. Dia meminta teman-temannya untuk merahasiakan penemuan itu. Tetapi keesokan paginya, Santina dan teman-temannya meminta untuk melihat harta karun tersebut. Fosco yang marah bertanya kepada Anna, bagaimana putrinya mengetahui penemuan itu. Anna hanya mengangkat bahu, yakin gadis itu pasti tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Leo menuduh ayahnya munafik, mengaku mencintai negaranya tetapi sebenarnya menjarah harta negaranya dan menjualnya kepada orang asing. Perdebatan sengit pun terjadi di antara mereka. Leo bangkit dari meja dan keluar dengan marah. Anna membawakannya makanan, tetapi anak laki-laki yang marah itu menolak apapun dari pemberian ayahnya. Malam harinya, Anna mendesak suaminya untuk berbicara dan berdamai dengan putranya. Fosco menjawab bahwa mungkin dia akan melakukannya nanti. Keesokan harinya, teman-teman Leo mengejeknya lagi setelah melihat Stella yang diam-diam memperhatikan pria yang dicintainya. Malam itu, Leo bertanya pada Anna tentang cinta pertamanya, dan Anna mengaku pernah jatuh cinta pada sepupunya, yang kemudian pindah ke luar negeri. Keesokan harinya, Anna dan para tetangganya bermain-main dengan air dan tanpa sengaja ia menyiramkan air ke Leo juga. Ia bergabung dalam permainan, mengejar Anna, dan memeluknya erat. Setelah itu para wanita itu bercanda menanggalkan pakaiannya. Kemudian, saat Anna sedang bermain dengan putrinya, tetangga yang khawatir datang untuk memberitahu mereka bahwa polisi telah menangkap Fosco. Anna dan Leo bergegas ke kantor polisi di mana Fosco mencoba meyakinkan mereka, menjanjikan dia akan dibebaskan dalam beberapa hari. Akan tetapi, teman-temannya menolak membantu, karena takut akan berakhir di penjara juga. Hari-hari berlalu, dan Fosco tetap dalam tahanan. Anna mengunjunginya lagi, dan dia mengakui bahwa dia telah memukul seorang polisi selama penangkapan. Dia dengan marah memberitahu Anna agar tidak patah semangat dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Sekembalinya di rumah, Anna terkejut mendapati kerabatnya Fosco merayakan ulang tahun Leo di masa sulit seperti itu. Ia mengungkapkan hal ini kepada Fernanda, namun Fernanda hanya mengangkat bahu dan mengulangi kata-kata penyemangat dari kakaknya. Leo juga mencoba mendukung ibu tirinya. Pada malam harinya, Anna membantu Leo menjemur cucian dan mereka berbincang menyenangkan hingga Umberto muncul untuk mengungkapkan kebenaran pada keponakannya. Keesokan harinya, Leo mengetahui bahwa Fosco berakhir di penjara karena Umberto, yang secara tidak sengaja mengungkap transaksi gelap saudaranya. Dalam perjalanan pulang, Leo melihat Anna berbicara dengan orang asing. Ketika pria itu pergi, Anna menjelaskan bahwa pria itu akan membantu membebaskan Fosco segera. Anehnya, Leo tidak senang untuk kebebasan ayahnya. Dia yakin Fosco pantas dihukum. Malam itu, melihat Leo yang kesal di bangku, Anna mendekatinya. Anak laki-laki itu memeluknya erat dan meminta dukungannya. Keesokan harinya, Fernanda meminta Anna untuk mengambil botol di dalam rumah. Di sana ia bertemu Leo yang mendapati sesuatu di matanya. Anna membantunya untuk mengeluarkannya. Tiba-tiba, anak laki-laki itu mencium Anna. Terkejut, dia berjalan keluar, sama sekali lupa tentang botol-botol itu. Tak lama kemudian, Leo mencoba berbicara dengan Anna tentang apa yang terjadi sebelumnya, tetapi Anna menuntut Leo untuk melupakan kejadian itu. Namun anak laki-laki itu tidak dapat memikirkan hal lain. Malam itu, dia mengetuk pintu kamar Anna, tetapi dia tidak membukanya. Keesokan paginya, Anna mengatakan kepadanya untuk mengendalikan diri jika dia ingin tinggal di rumah. Kalau tidak, sebaiknya dia pergi. Leo tidak berhenti. Dia mengiriminya catatan melalui Santina, mengundangnya ke bioskop, yang hanya membuat Anna semakin kesal. Malam itu, dia menemukannya di garasi dan menyuruhnya tinggal bersama pamannya sampai Fosco kembali. Tetapi Leo merasa percaya diri mengatakan bahwa sebenarnya Anna pun mencintainya. Anna lalu menampar wajahnya. Devi più mettere Santina contro. Domani te ne vai a stare da Fernanda. Ma allora sei innamorata anche te?
Ma dove? Il ciccone a quest'ora è chiuso. Malamnya, Leo dan teman-temannya mencuri meja fosbal dari bar dan membawanya ke pantai. Ketika Stella mengetahui Leo ada di sana, ia bergegas ke pantai dan mencoba menggodanya, tetapi Leo mengabaikannya, sambil berharap bisa bertemu Anna lagi. Dalam keadaan mabuk, dia memecahkan jendela untuk masuk ke dalam rumah, di mana Anna sedang sendirian dan mengamuk, lalu menyatakan cintanya. Anna menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia juga mempunyai perasaan terhadapnya, dan gairah pun meledak di antara mereka. Non ti devi preoccupare perché tanto io vado via subito. Anna, sto male. E vado via. Un po' di pace. Keesokan harinya, Anna mengunjungi penjara. Fosco mengakui bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan kehidupan dan hubungannya dengan putranya, yang selama ini kurang mendapat perhatiannya. Anna merasa sangat gelisah. Menggunakan cuaca panas sebagai alasan, Fosco mengatakan kepada istrinya bahwa dia boleh menangis jika dia mau karena sekarang dia merasakan kecemasan dan ketakutannya. Saat kembali ke rumah, Anna terperangkap dalam pelukan Leo saat dia mulai menciumnya dengan penuh gairah. Tidak menyadari bahwa Stella yang bersembunyi di dalam lemari sedang memperhatikan dan menampakkan dirinya. Setelah itu Stella berlari keluar rumah. Stella. Leo mencoba menenangkan Anna, menjelaskan bahwa gadis itu memiliki masalah psikologis, dan bahkan jika dia memberitahu siapapun, tidak ada yang akan mempercayainya. Anna mempercayainya, tersenyum, dan sekali lagi menyerah dalam gairahnya di pelukannya di tempat tidur besar yang nyaman. Keesokan harinya, Fernanda datang kepada Anna dengan membawa kabar gembira. Fosco akan keluar dari penjara besok. Menyadari bahwa dirinya tak dapat lagi menyimpan rahasia besarnya, Anna mengaku kepada Fernanda bahwa ia telah berulang kali mengkhianati suaminya dengan membocorkan rahasia putranya. Fernanda terkejut tetapi sangat mendesak Anna untuk tetap diam, memperingatkan bahwa kebenaran dapat menimbulkan konsekuensi tragis. Keesokan harinya, seluruh keluarga menyambut Fosco dengan tarian dan kegembiraan. Baru saja dibebaskan, ia berkata ia ingin menyendiri sejenak dan pergi ke pantai pada malam hari untuk menikmati kebebasannya sepenuhnya. Di sana, Stella tiba-tiba muncul dan meminta waktu beberapa menit untuk percakapan penting. Kembali di pesta, Fosco memperhatikan ekspresi muram di wajah saudara perempuan dan istrinya, tetapi tetap merayakan dengan riang bersama teman-teman dan keluarga. Beberapa jam kemudian, Leo dan Anna membantu Fosco yang mabuk pulang dan menidurkannya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, pria itu mengaku kepada putranya bahwa dia sangat mencintainya. Dia meminta maaf atas sikap dingin dan acuh tak acuhnya di masa lalu menawarkan Leo kesempatan untuk bergabung dengan bisnis keluarga dengan membeli truk baru. Leo mulai merasakan kedekatan sejati dengan ayahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Terharu, dia meminta Anna untuk menjaga Fosco dan mengatakan padanya bahwa dia akan bertugas di ketentaraan. Setelah itu, Anna mengakui perselingkuhannya kepada suaminya. Anehnya, Fosco bereaksi cukup tenang dan bahkan bersikeras untuk bercinta dengannya. Singkat cerita, Leo kembali dari dinas militer dengan tunangan barunya, Antela. Seluruh keluarga berkumpul lagi di meja besar untuk merayakan acara tersebut. Leo dan Anna saling bertukar pandangan penuh kerinduan. Tentu saja Fosco memperhatikannya dan menjadi lebih gelap dari awan badai. Pada foto keluarga berikutnya, semua anggota tampak bingung dan termenung dan film berakhir. Allora ragazzi, si fa questa fotografia. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video rekap alur film lainnya.